Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas statistik non-parametrik di uji Kruskal-Wallis dengan aplikasi SPSS. Dan ini adalah nama dari anggota kelompok 5. Di sini ada yang pertama ada Ramadhania Putri Eka Agustin NIM H05219013 dan Yusuf Tirtonegoro H75219013. Di sini ada teori dari uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik yang menguji data yang minimal berbentuk ordinal, digunakan untuk menguji apakah adanya perbedaan signifikan dari beberapa sampel independen bebas. Dengan data berbentuk ranking, prinsip dasarnya sama dengan Mann-Whitney. Hanya saja Kruskal-Wallis ini digunakan untuk mengolah sampel lebih dari 2 data atau K-independent sampel. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini nanti kita aplikasikan dalam soal di SPSS. Setelah itu ada dasar keputusan uji Kruskal-Wallis. Di dalam uji Kruskal-Wallis, jika nilai asim signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima dan HA ditolak. Dan yang kedua, jika nilai asim signifikansi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan HA diterima. Di sini ada contoh soal yang pertama untuk kita aplikasikan ke dalam SPSS. Yang pertama yaitu apakah ada perbedaan skor kepuasan antara mahasiswa Fakultas Psikologi, Saintek, dan Fisip. Nah, ini adalah data skor kepuasan tiap fakultas. Di sini Fakultas Psikologi saya gunakan kode 1, Saintek dengan kode 2, dan Fisip dengan kode 3 untuk kita aplikasikan dalam SPSS. Ya gitu, kita akan membuka SPSS. Kita klik data variable view. Setelah itu kita ketik skor di nama pertama dan nama kedua kita kasih nama fakultas. Nah, setelah muncul kita ubah desimal jadi 0 untuk dua-duanya. Nah, di value fakultas kita klik titik 3 ini, kita menggunakan kode 1 untuk psikologi. Kita add data 2 untuk Saintek. Kita add lagi dan data 3 untuk Fisip. Kita add lagi. Setelah itu data sudah terkumpul semua dengan kode masing-masing, kita klik OK. Setelah itu kita measure, kita ubah ke scale dua-duanya. Lalu kita ke klik data view. Di data view ini terdapat kolom pertama ke bawah ini ada skor dan sebelahnya ada fakultas. Nah, skor ini kita masukkan nilai pertama sampai ke 6 skor kepuasan di Fakultas Psikologi. Yang pertama ada nilai 3, nilai 2, nilai 1, nilai 4, nilai 4, dan nilai 4. Nah, di Fakultas Psikolog kita menggunakan kode 1. Jadi kita menggunakan kode 1 untuk 6 nilai kepuasan ini ya. Lalu kita
masukkan skor kepuasan Fakultas Saintek. Skor yang pertama kita 3, 1, 3, 2, 4, 4. Kita beri kode 2 dari 1 hingga 6 tadi. Setelah itu kita masukkan skor kepuasan data dari Fakultas Fisip. Yang pertama 4, 3, 1, 2, 4, dan 3. Untuk fakultasnya kita beri kode Fakultas Fisip itu 3. Kita masukkan data 3 semua. Nah, untuk kita uji ke dalam statistik non parametrik, kita ubah ke analyze. Setelah ke analyze, kita klik analyze, lalu kita cari non parametric test. Kita cari legensi dialog. Setelah kita legensi dialog, kita ke independent sample. Kita klik. Lalu masukkan skor ke dalam tes variabilis dan fakultas untuk ke grouping variabel. Lalu klik define range. Di sini saya menggunakan 1 untuk minimumnya dan 3 karena di sini terdapat 3 data fakultas. Lalu klik continue. Setelah klik continue, kita pilih tes tipenya Kruskal-Wallis ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat pemaparan data dari Kruskal-Wallis test. Statistik. Di sini terdapat asim signifikansinya 0,926. Yang berarti jika asignifikansi 0 lebih dari 0,015 maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kita lihat pada dasar keputusan uji Kruskal-Wallis. Tadi nilainya 0,946. Kesimpulannya 0,946 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan skor kepuasan antar kelompok tadi. Dan ini adalah contoh soal yang kedua. Menuju ke soal contoh kedua. Di sini saya punya soal yaitu tentang jenis tanaman hias, dan di sini ada data ketahanan hari serta ada kode tanaman. Nah, dalam uji Kruskal-Wallis kita nanti akan menentukan adanya perbedaan atau tidak tentang ketahanan hari tersebut. Langsung saja menuju ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita klik pada variable view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita akan menuliskan di sini ketahanan. Enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu,
di sini ditulis dengan jenis yang dimaksudkan, yaitu jenis tanaman. Nah, setelah itu pada label setelah desimal ini di pertama di ketahanan, kita tulis kembali ketahanan dengan tanda kurung hari. Nah, di sini ditulis dengan jenis tanaman hias. Nah, setelah itu kita ubah valusnya. Valus ini untuk memasukkan data jenis tanaman tersebut. Nah, untuk valus kita tulis angka 1. Setelah itu di label kita tulis seperti angka kode tanaman di sini, yaitu daun kuping gajah. Di sini daun kuping gajah, kita add. Yang kedua yaitu lidah mertua, kita add. Yang ketiga yaitu daun Adam Hawa. Oke. Maaf, yaitu di add dulu baru di oke. Nah, di sini desimal ini kita ubah menjadi 0 semua karena di data tersebut atau di data tadi tidak ada koma, tidak ada angka yang ada komanya, yaitu desimal. Jadi ini harus di-nolkan. Nah, setelah itu ini numeriknya kita ubah menjadi 1. Nah, lalu measure-nya kita ubah menjadi scale. Ini juga scale. Nah, kita menuju ke data view. Nah, data view. Di data view di sini ada tabel ketahanan dan jenisnya karena variabel tadi sudah diganti pada variabel view, yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita menuju data view. Untuk data ketahanan kita masukkan dari aplikasi Excel ini, kita blok, kemudian kita copy di sini. Sebentar, agak. Nah, setelah itu kita masukkan lagi jenis kode tanaman. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah ada data tersebut. Nah, setelah itu kita menganalisisnya apakah data tersebut normal atau tidak dengan cara kita klik analyze. Setelah itu kita ke non parametric test. Setelah itu klik legacy dialogs. Setelah itu ke K independent samples. Nah, di sini kita udah centang Kruskal-Walisnya. Setelah itu kita masukkan ketahanan hari ke test variable list. Setelah itu jenis tanaman ini dimasukkan pada grouping variable. Nah, setelah itu kita tetapkan di Kruskal-Walisnya ini, kita klik define range. Nah, ini untuk minimumnya ditulis 1, ini ditulis 3. Kenapa ditulis 3? Karena datanya tersebut ada 3 jenis. Lalu kita klik continue, lalu oke.
Kita tunggu sebentar. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada data yang muncul, yaitu range, Kruskal-Wallis test sama tes statistik. Nah, di sini hasilnya. Sebelum kita menyimpulkan hasilnya, di sini kan asimsik yaitu 0,027, yaitu hasil dari Kruskal-Wallis test. Nah, kita kembalikan ke catatan Excel ini. Hipotesis penelitian yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan ketahanan hari pada tanaman hias, dan HA sama dengan ada perbedaan ketahanan hari tanaman hias. Nah, ini ada dasar uji keputusan uji Kruskal-Wallis. Jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 ini diterima dan HA ditolak. Nah, jika nilai asimsik kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan HA diterima. Jadi sebaliknya. Nah, di sini hasilnya 0,027, jadi lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan ketahanan hari pada tanaman hias. Karena hasilnya ini lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada perbedaan ini maksudnya yaitu tidak ada perbedaan ketahanan hari pada tanaman hias dari daun kuping gajah, lidah mertua, dan daun Adam Hawa. Terima kasih. Jadi ini tadi termasuk cara-cara untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Terima kasih. Dari saya Yusuf Tirtonegoro, NIM 752 19035.